أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Baik, para asatidzah wal ustadzat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan pembacaan 40 hadis tentang masalah Al-Quran. Ya. Dan ini hadis yang sangat indah sekali, terkhusus buat kita yang di situ ingin memposisikan diri menjadi seorang ahlul Quran ya. Harapannya dengan membacanya hadis ini, dengan memahami hadis ini, dan bisa mengambil faedah dari hadis-hadis yang telah kita baca, akan tumbuh motivasi baru, ya, semangat baru. Nah, dalam membacanya, menghafalnya, dan mengamalkannya. Baik. Tersisa 10 hadis ya, tersisa 10 hadis. Insyaallah kita akan langsung membacanya. Tafadhal yang jadi qari, Anda persilahkan. Dibuka mic-nya. Siapa yang sudah siap? Nah, Ustaz. Ustaz Abdul Latif. Baik. Baik, tafadhal qra. Al-hadithul hadiya wassalasun an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu law ra'aitani wa ana astami'u liqira'atika al-barihah laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Ibn Hibban qala Abu Musa qultu ya Rasulullah law alimtu makanaka lahabbartuhu laka tahbiran. Wa qad sa'altu syekhana al-muhaddis Abdullah Sa'ad an riwayat Ibn Hibban faqal la ba'sa biha. Baik. Hadis ini adalah hadis tentang keutamaan dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari. Ya, beliau nama aslinya adalah Abdullah bin Qais. Seorang ahlul Quran ya. Dan sanad Al-Quran beliau langsung dari Rasulullah SAW. Ya. Dan beliau termasuk salah satu rantai awal ya, rantai pertama sanad Al-Quran. Nah, dia merupakan imam besar di Basrah. Ya. Dan dia juga termasuk juru dakwahnya Rasulullah SAW. Ya, yang kita ketahui bahwasannya beliau pernah diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah ke Yaman bersama sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Baik. Ya, sepulang dari berdakwah nggak selesai di situ. Pulang pas bertepatan dengan perang Khaybar dan langsung ikut jihad bersama Rasulullah SAW. Masya Allah ya. Dan beliau memiliki suara yang disebutkan suara yang terindah pada masa Rasulullah SAW. Suara bacaan Al-Qur'annya yang terindah. Ya. Keutamaan yang lain dari beliau adalah beliau termasuk salah satu dari ahli hijratain, ya, yang berhijrah dua kali hijrah. Hijrah yang pertama dari mana? Dari Mekah ke Habasyah, kemudian dari Habasyah ke Madinah. Dua kali hijrah. Ini merupakan kemuliaan yang cukup besar di antara para sahabat-sahabat yang lain. Ya. Dan beliau juga termasuk seorang sahabat yang diizinkan untuk berfatwa di zaman Rasulullah SAW ketika masih hidup. Ya. Sahabat yang diizinkan berfatwa diantaranya Umar, Ali, Mu'ad bin Jabal, dan beliau Abu Musa al-Ash'ari. Nah, jadi kalau ketika Abu Musa al-Ash'ari ini sedang bermajelis dengan Umar bin Khattab,
ya Umar selalu meminta request untuk dibacakan Al-Quran. Ya, Masya Allah. Jadi kebiasaannya seperti itu. Jadi pas lagi majelis, Abu Musa diminta untuk mengingatkan kepada para sahabat, maksudnya apa? Untuk membaca Al-Quran. Ya subhanallah ya, sebagian orang yang mengaku seorang muslim dengan keutamaan-keutamaan yang banyak dimiliki oleh Abu Musa al-Asy'ari ini, ada sebagian yang mencela, ya, mencela para sahabat, apalagi sahabat yang mulia seperti ini. Yang beliau termasuk sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke surga. Ya, ya mereka siapa? Ya orang-orang Syiah, Rafidhah yang membenci Abu Musa al-Asy'ari. Nah, baik, kita akan bahas itu ya. Di sini juga di hadis ini merupakan motivasi ya. Jadi seorang guru hendaknya memberikan motivasi kepada muridnya dalam membaca atau dalam proses belajar mengajar Al-Quran. Nah, ini perhatikan para guru. Jangan miskin, jangan bakhil dalam memuji muridnya. Hatta dia seorang murid ini membaca Al-Quran ketika belajar masih banyak kesalahannya dan seterusnya. Ya pujilah dengan pujian-pujian yang sekadarnya. Masya Allah, sudah ada peningkatan. Masya Allah, sudah bagus. Hanya saja huruf yang ini kurang. Ya, dipuji, dikasih motivasi. Begitu juga ketika hafalannya sulit bertambah. Ya, jangan langsung dicela. Ya, tapi dipuji. Masya Allah, antum rajin sekali semangatnya. Tidak masalah, tidak nambah hafalan. Yang penting tetap istiqomah dan seterusnya. Ini motivasi dari seorang guru untuk muridnya. Seperti halnya Rasulullah memuji Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Tentunya ketika pada kondisi-kondisi tertentu dilihat ya seperti ini, kondisi beliau Abu Musa al-Asy'ari dipuji bukan berarti terus menjadi takjub terhadap dirinya sendiri ya. Yang dikatakan bahwasanya dalam hadis ini beliau bisa membaca yang lebih bagus dari itu kalau ketika dia tahu bahwasanya bacanya sedang disimak Rasulullah, dikatakan bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari bisa membaca yang lebih bagus. Maksudnya apa? Maksudnya di sini ada tingkatan dalam membaca Al-Quran. Ya, seorang itu bisa menurunkan level bacaannya, level kualitas bacaannya. Ya, jadi kapan kualitas bacaan itu diposisikan paling maksimal, terbaik adalah ketika talaki, ketika sedang talaki. Majelis ada bersama gurunya, bersama syekhnya, ini bacanya terbaik, ya, yang terbaik. Tapi kalau tilawah sendiri, ya, itu boleh diturunkan sedikit, boleh terus. Seperti yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Baik, fadhal. Al-hadits ats-tsani was-salasun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fil hadits at-tawil. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه فذكر رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار رواه مسلم وغيره وهذا جزء من الحديث. Subhanallah, Masyaallah. Ya, ini bahayanya seorang pembaca Al-Quran yang di situ dia tidak ikhlas, ya. Dia tidak meniatkan amalannya, amalan yang besar tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis ini hadis yang masyhur ya tentang bahaya ketika seorang membaca Al-Quran, kebagusannya membaca Al-Quran hanya untuk mendapatkan gelar. Gelar apa? Qori. Ya. Subhanallah. Al-Imam Tirmizi di dalam kitab Zuhud ya, beliau juga menyebutkan hadis yang semisal hanya dengan redaksi yang sedikit berbeda.
Ya, suatu saat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak ya, diriwayatkan dari Syufaya al-Asbahi. Syufaya al-Asbahi ini pernah suatu saat di Madinah ada kerumunan orang di Madinah, di kota Madinah. Ternyata di situ ada Abu Hurairah. Orang-orang berkumpul menemui Abu Hurairah di rumah beliau. Baik. Nah, kemudian Syufaya ini meminta kepada Abu Hurairah untuk diperdengarkan hadis. Ya, diperdengarkan hadis. Ya. Dari sini kita ambil faedah bahwasanya begitulah para ulama zaman dahulu, mereka sangat bersemangat mendapat atau mencari hadis langsung dari lisan para ulama, ya, bukan hanya dari kitab. Baik. Jadi majelis-majelis seperti inilah majelis-majelis yang mengikuti kebiasaannya para ulama dahulu. Baik. Nah, majelis sama, ya, majelis hadis, di mana dibacakan hadis langsung, ya, live. Walaupun kita sekarang dengan media yang online seperti ini, ya. Ya, di situ Syufaya meminta Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk membacakan hadis. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, baik, saya akan membacakan sebuah hadis yang aku fahami, yang aku dapatkan dari Rasulullah SAW. Kemudian beliau, Abu Hurairah, terdiam dan menangis. Menangis yang sangat keras. Kemudian setelah berhenti, setelah tenang, Abu Hurairah mengatakan kembali, aku akan mengatakan kepada kamu bahwasanya Rasulullah SAW berada di rumah ini bersama denganku dan tidak ada orang lain selainnya, maksudnya hanya ada Abu Hurairah dan Rasulullah saja. Aku akan mengabarkan hadis itu. Kemudian Abu Hurairah terdiam dan menangis keras. Berulang sampai 3 kali. Sampai yang keempat kalinya, Abu Hurairah menangis dengan sangat keras dan jatuh. Sampai seolah-olah orang menyangka bahwasanya Abu Hurairah ini mati karena tangisannya. Kemudian setelah sadar, beliau mengatakan bahwasanya nanti di hari kiamat akan dipanggil 3 orang. Ya, pertama kali. Salah satunya adalah seorang yang membaca Al-Quran siang dan malam. Nah, ya mereka mengatakan bahwasanya aku membaca karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah? Kadzabta. Engkau dusta. Engkau membaca Al-Quran hanya untuk dipanggil, hanya untuk mendapat label seorang qori. Kadzabta. Subhanallah. Maka 3 orang ini, ya, orang yang bersedekah, yang ingin dipanggil sebagai seorang dermawan, orang yang berjihad, mati di jalan Allah, ingin menjadi seorang mujahid dan seterusnya, dan seorang pembaca Al-Quran yang ingin dipanggil sebagai seorang qori. Akhirnya dimasukkan ke dalam neraka yang pertama kali untuk menyalakan api neraka. Nah, dan Syufaya yang mendapatkan hadis itu pergi mendatangi Muawiyah, ya, menyampaikan hadis ini juga. Nah, Syufaya menyampaikan hadis ini juga. Dan apa yang terjadi pada Muawiyah? Muawiyah pun ketika mendengar hadis ini menangis keras, ya, kejang, sampai seolah-olah dia akan meninggal karena mendengar hadis ini. Kata Muawiyah, mereka itu para ahlul Quran yang membaca Al-Quran seperti itu saja diperlakukan, dimasukkan ke dalam neraka yang pertama kali. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang lain? Subhanallah, ya. Orang yang terlihat seperti ahlul Quran, yang bacaannya Masya Allah luar biasa saja diperlakukan seperti itu, menjadi bahan bakarnya api neraka. Lalu bagaimana dengan orang yang lain? Nah, itu kata Muawiyah. Baik, ya. Jadi peringatan keras bagi kita, ya, dan juga kepada Anda sendiri. Jangan pernah merasa bahwasanya bacaan Al-Quran kita sudah baik, kemudian kita sangat senang dipanggil sebagai seorang qori. Allahul musta'an. Baik, fadhil Ustaz. Al-hadits ats-tsalits was-salasun an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullu an-nasi yaghdu
nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim wa ghairihi. Ya. Ya, Al-Quran ini seperti halnya seorang pembawa Al-Quran, seperti halnya seorang yang sedang membawa pisau atau pedang yang bermata dua. Ya. Dia bisa menjadi pembela, menjadi hujah, ya. Bisa juga menjadi musuh yang membantah kita. Hujatun alaika. Nah, hati-hati. Kapan Al-Quran ini menjadi hujah kita, membela kita, sudah dibahas di hadis sebelumnya. Ya. Ketika Al-Quran ini dibaca, ketika Al-Quran ini dihafalkan, diamalkan, dipelajari dan diajarkan, dan seterusnya, itu dia akan menjadi hujah, menjadi pembela. Namun kapan Al-Quran menjadi pembantah kita, yang dikatakan hujah dan alaika, ya, Al-Imam Ibnul Qayyim ya, menyebutkan yang dimaksud hajrul Quran itu, ya, ada kurang lebihnya ada 5 poin. Ya. Ya. Sebab Al-Quran menjadi hujah atau pembantah seseorang di hari akhir. Ada kurang lebihnya ada 5. Yang pertama adalah ketika Al-Quran ini tidak didengarkan, tidak diimani, tidak ada perhatian, ya, tidak dibacanya. Nah, ini bisa menjadi hujjatun alaika. Kemudian yang kedua, ketika Al-Quran tidak diamalkan, ya, tidak diamalkan, apa yang dihalalkan, tidak dihalalkan, apa yang diharamkan, kita tidak jauhkan. Kemudian yang ketiga, seorang tidak berhukum dengan Al-Quran. Nah, ya, atau menganggap bahwasanya ada hukum yang lebih baik daripada hukum Al-Quran. Nah, ini termasuk meninggalkan Al-Quran. Baik. Kemudian yang keempat, yaitu seorang tidak mentadaburi, tidak berusaha memahami maknanya, kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang kelima, Al-Quran tidak dijadikannya sebagai obat. Nah, baik itu obat hati maupun obat fisik. Ya. Apapun sakitnya, alhamdulillah Al-Quran adalah bisa menjadi obat kita. Baik, wallahu a'lam. Badah, silakan. Al-Hadithur Rabi' wa Thalathun an Abi Sa'id ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu qala kuntu usalli fada'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam ujibhu qultu ya Rasulullah inni kuntu usalli qala alam yaqulillah istajibu lillahi walir rasul idza da'akum thumma qala ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته رواه البخاري. Ya. Keutamaan surat Al-Fatihah. Ya. Hadis ini menjelaskan betapa agungnya surat Al-Fatihah di sisi seorang muslim. Dah. Udah kelas adanya. Baik. Di antara keutamaan surat Al-Fatihah di situ adalah dia sebagai penentu salat, ya. Penentu salat. Seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah tidak sah salatnya. Dan seorang yang membaca surat Al-Fatihah tetapi dia rusak bacaannya, ya ini hati-hati seorang imam, hendaknya dia perhatian. Ya sekarang hadis ke-34 ya, hadis ke-34, silakan dilihat. Ya, tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Baik. Ya, surat Al-Fatihah bacaan seorang imam, dia akan menentukan keabsahan salat bagi dirinya dan juga salat makmum di belakangnya. Nah. Kemudian salah satu keutamaan dari surat Al-Fatihah seperti yang disebutkan di dalam hadis ini juga yaitu surat terbaik. Ya, surat terbaik. Dan di antara keutamaan yang lain, surat Al-Fatihah ini adalah cahaya untuk umat Islam. Ya. Pernah Rasulullah bersama malaikat Jibril ketika bermajelis,
Tiba-tiba Jibril alaihissalam melihat ke atas langit. Kemudian melihat suara seperti pintu dibuka. Kata malaikat Jibril, itu adalah pintu dari surga yang belum pernah dibuka sebelumnya. Nah, datang turun malaikat dan membawa surat. Ya, bergembiralah wahai Muhammad SAW, karena dengan 2 cahaya yang diberikan kepadamu yang belum pernah diberikan kepada nabi selain kamu. Ya. Jadi ini salah satu keutamaan dari surat Al-Fatihah, dia memberikan cahaya bagi umat Islam yang membacanya. Ya. Yaitu surat Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah. Nah, maka perhatikan ya Ikhwah, di sini kita perlu bersyukur bahwasanya dalam beberapa waktu belakangan ini banyak asatidzah kita yang membuka daurah tentang surat Al-Fatihah. Ya. Daurah tentang surat Al-Fatihah. Ini sebuah amalan yang luar biasa. Luar biasa sekali, ya. Karena mengingat agungnya surat Al-Fatihah, maka acara tersebut pun menjadi mulia, ya. Di mana seorang diajarkan membaca surat Al-Fatihah dengan baik, dengan terbebas dari kesalahan, dan beberapa daurah juga bersambung, mendapatkan sanad sampai ke Rasulullah SAW. Bacanya sudah bersanad. Nah, jika antum mendapati daurah-daurah yang semacam ini, usahakan ikut, ya. Karena apa? Ketika kita sudah mengikutinya, alhamdulillah, dan bacaan kita sudah dinilai baik oleh guru-guru kita diizinkan untuk mengajarkan kepada orang yang lain, ini amalan yang sangat tinggi sekali, ya. Amalan yang mulia. Antum sudah mendapatkan sanad surat Al-Fatihah, maka segera antum ajarkan kepada murid-murid antum. Nah, ya. Jadi jangan dianggap bahwasanya daurah surat Al-Fatihah ini surat Al-Fatihah lagi. Enggak, ya. Jadi justru bersyukur. Antum sudah pernah dapat di daurah yang satu, dapat sanad, ada daurah yang lain, ikuti lagi. Nah, barakallahu fikum. Silakan lanjut. Al-haditsul khamis wa salasun an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi iqra'uz zahrawainil baqarah wa ala imran fa innahuma ya'tiyani yawmal qiyamati ka'annahuma ghamamatani aw ghayayatani أو فرقان من طير صوافة حاجان عن صاحبهما اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيع البطلة رواه مسلم. Ya, di sini menjelaskan keutamaan 2 surat, ya, yang disebut sebagai Zahrawain, ya, 2 cahaya. Itu surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya. Salah satu keutamanya dia menjadi naungan seperti kumpulan burung-burung, ya, menaungi seseorang terhindar dari apa? Dari panasnya hari akhir, ya. Ketika seorang dikumpulkan di dalam atau di padang mahsyar, ya. Dibangkitkan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, dan yang kita ketahui bahwasanya matahari akan diturunkan. Ada yang menyebutkan 1 mil. Kata perawi dalam hadis tersebut berkomentar 1 mil itu bisa dimakna 1 mil jarak perjalanan, bisa 1 mil itu adalah alat untuk bercelak, ya, sekitar 1 jengkal. Bisa dibayangkan, ya, bagaimana rasanya. Nah, dan manusia akan berdiri selama 50.000 tahun. Subhanallah. Baik. Dikatakan bagaimana mungkin seorang bisa sanggup berdiri dalam waktu yang lama seperti itu. Padahal kita kalau merasakan berdiri di tengah terik matahari saja, hanya beberapa jam sudah nggak kuat, ya. Mungkin dalam beberapa hari tidak makan, tidak minum, pasti akan binasa. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya manusia itu ketika dibangkitkan, digiring ke dalam padang mahsyar ini di hari kiamat, itu bukan dengan kekuatan yang ada pada mereka ketika hidup di dunia, ya. Jadi tidak seperti itu. Tapi mereka itu lebih kuat, ya. Kita besok akan dibangkitkan dengan kekuatan yang bisa menahan, mampu berdiri 50.000 tahun lamanya. Tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa ada teduhan.
kecuali orang-orang tertentu yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak ya hadis-hadis yang masyhur seperti 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak hanya itu saja, tidak hanya terbatas 7 orang itu. Ya, 7 orang itu pemimpin yang adil, kemudian pemuda yang tumbuh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya terkait dalam masjid, apalagi orang yang cinta kepada Allah, yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian laki-laki yang diajak berzina padahal dia mabuk, kemudian dia mengatakan aku takut pada Allah. Kemudian orang yang bersedekah tapi menyembunyikan sedekahnya, sedekah secara sembunyi-sembunyi. Dan orang yang ketika sendirian merenungi, mengingat Allah sampai dia menangis. Ini 7 golongan yang mendapatkan naungan. Tapi tidak hanya itu saja, ya. Di hadis yang lain juga ada orang yang memberikan kelonggaran kepada orang lain, membebaskan kesulitan orang lain. Ya, kesulitan bisa karena masalah, bisa karena hutang. Itu juga mendapatkan naungan dari Allah. Termasuk orang yang membaca Al-Baqarah dan Ali Imran ini juga akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Baik. Barakallahu fikum. Lanjut. Al-haditsu sadis wa thalathun an Abi Darda radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man hafiza 10 ayatin min awwali suratil kahfi ausima min fitnatid dajjal rawahu Muslim wa Abu Dawud wa fi riwayatin man hafiza min khawatimi suratil kahfi wa fi riwayatin min akhiril kahfi. وعن نواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه في الحديث الطويل قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال قال فمن رآه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين رواه البيهقي وحسنه الألباني وشيخنا عبد الله سعد. Baik, Masya Allah ya. Hadis yang masyhur, keutamaan dari surat Al-Kahf, ya, suratul Kahf. Ya, Insya Allah kita sudah mengetahui semua keutamanya. Tapi di sini kita akan ambil faedah bahwasanya pentingnya seorang pembaca Al-Quran ya senantiasa memperbaiki tauhidnya, ya, meluruskan, menguatkan akidahnya. Ya, hadis ini berkaitan erat dengan masalah akidah seseorang, ya, tentang hari akhir, tentang Dajjal, fitnah Dajjal. Nah, jadi seorang ahlu tauhid, ya, dia akan mengimani apa yang ada di dalam hadis-hadis yang disampaikan di dalam hadis-hadis Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasulullah ini. Salah satunya keutamaan-keutamaan yang seperti yang sudah disebutkan, keutamaan surat Al-Kahf dan seterusnya. Ya. Maka perhatikan, jadi seorang itu harus imbang. Ketika kita belajar tauhid, kita belajar akidah, meluruskan akidah, ya, memurihkan tauhid, tapi tidak bisa mengucapkan Al-Quran dengan baik, atau sangat minim berinteraksi dengan Al-Quran, maka ini aib. Ya. Seorang yang terkenal dengan kuat tauhidnya, akidahnya mantap, kemudian suatu saat diminta untuk menjadi imam, ya, bacaan Al-Qurannya dia terjatuh pada lahan yang jali bahkan, ya, aib ini. Ya. Begitu juga sebaliknya, seorang yang sangat fasih dalam membaca Al-Quran, ya, sangat indah bacaan Al-Qurannya, bahkan tidak ada huruf yang bengkok di situ, tetapi tidak pernah belajar tauhid, tidak memiliki dasar landasan tauhid, akidahnya berantakan. Maka ini perkara yang membinasakan, ya. Yang dia bisa mengantarkan bahwasanya bacaan Al-Quran ini seperti yang diibaratkan Rasulullah, dia tidak sampai atau hanya lewat ke kerongkongan saja. Ya. Dan faedah juga bahwasanya ketika seorang mencari guru Al-Quran, ya, lihat dulu kondisi guru tersebut, ya. Bagaimana keadaan tauhidnya, keadaan akidahnya. Ya. Jangan sampai kita sudah berdalam-dalam terhadap ilmu Al-Quran tersebut, ternyata akidahnya rusak. Dia tauhidnya rapuh.
maka bacaan Al-Quran ini tidak bisa menghantarkan kebahagiaan di hari akhir. Nah, jadi cari guru yang kuat tauhidnya, lurus akidahnya, kemudian lihat dalam ilmunya, baik masalah riwayah, masalah sanad, dan diroyahnya. Nah, ini ideal ya. Guru yang ideal akan membawa hasil yang bisa ditunaikan tidak hanya sekarang saja, tapi nanti kelak ya. Seperti halnya persiapan-persiapan kita ini. Ya, kita ketika akidahnya mantap, besok ketika datang fitnah yang besar seperti fitnah Dajjal ini, insya Allah Ta'ala kita bisa diselamatkan. Karena akan banyak sekali orang muslim orang yang beriman pada masa itu tidak bisa selamat dari fitnah Dajjal. Maka perbaiki terus ya ikhwah, masalah tauhid dan akidah ini. Nah, silakan lanjut. الحديث السابع والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك رواه أحمد وأهل السنن وقال الترمذي حديث حسن وحسنه الألباني وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر وصححه الألباني في صحيح الجامع. Ya, surat Al-Mulk yang memiliki keutamaan seorang terbebas dari azab kubur ya. Dan azab kubur ini dijelaskan oleh para ulama. Ini ada dua macam, ya. Ada azab kubur yang dia terus menerus, ya. Jadi siang dan malam, ya, pagi dan sore, terus menerus. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "An-naru yu'riduna 'alaiha wuduwan wa ashiyya." Ya. Jadi disebutkan bahwasanya kepada mereka itu orang-orang yang kafir itu ditampakkan neraka pada pagi dan petangnya hingga akhir zaman, hingga hari kiamat. Nah, ini azab kubur yang pertama, ya, terus menerus. Kemudian ada lagi azab kubur yang apa namanya? Di situ ada azab, kemudian seorang akan ditidurkan, ya, tidur sesaat. Jadi tidak diazabnya itu hanya sesaat di antara dua tiupan sangkakala. Jadi azab yang orang yang sedang tidur ini, yang tidur sesaat. Man ba'asana min marqadina. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Hada ma wa'adar rahman wa sadaqarul mursalun. Ya, ini yang sudah dijanjikan Allah, dan Allah yang Maha Rahman dan sudah dibenarkan oleh rasul-rasulnya. Ya, seolah-olah mereka lagi enak-enak tidur, ya. Tidurnya cuma sebentar, udah dibangkitin lagi, ya. Tegak hari kiamat, lebih mengerikan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ba'dah. الحديث الثامن والثلاثون وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقلها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن رواه البخاري وأبو داود وأحمد وغيرهم وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ونفث فيهما وقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس
Thumma masaha bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra's wa wajhahu wa ma aqbala min jasadihi yasna'u dzalika thalathata marrat. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa ghairihima. Ke-38 ya. Ini surat keutamaan surat Al-Ikhlas dan surat yang disebut sebagai Muawwidzatain ya. Al-Falaq dan An-Nas. 6. Faedahnya salah satunya ya seperti yang sudah disebutkan di situ, keutamanya banyak sekali ya. Faedah yang lain, kita jangan pernah meremehkan surat-surat yang pendek ya. Surat-surat yang pendek. Kadang seorang imam suka membaca surat-surat pendek ya. Kenapa enggak surat yang panjang dan seterusnya? Justru bisa jadi orang imam ini adalah seorang yang faqih, yang mengerti keutamanya dan tidak memberatkan makmumnya. Nah, surat pendek ya, dikatakan surat pendek ya, di situ kita harus kenal juga tentang pembagian surat-surat dan ayat ya di dalam Al-Qur'an ya. Jadi Al-Qur'an ini dari sisi, kalau dulu itu nggak ada juz ya, belum ada juz 1, juz 2 dan seterusnya, nggak ada. Dulu para sahabat membagi menjadi 4 ya, 4 bagian. Al-Qur'an ini dibagi menjadi 4, yaitu tiwal ya, surat-surat yang tiwal yang panjang. Nah, ini ada 7. Yang pertama yang tiwal ini ada 7, yaitu surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Dan yang ketujuh ini sebagian berpendapat para sahabat yaitu Al-Anfal yang disambung dengan Baro'ah, surat At-Taubah. Ini surat-surat tiwal ya. Kemudian yang kedua disebut sebagai mi'in ya, surat-surat yang jumlahnya ayatnya itu 100 lebih atau yang mendekati 100. Nah, jadi yang pertama tiwal, yang kedua mi'in, yang kedua masani. Yang ketiga adalah masani. Masani itu surat-surat yang jumlah ayatnya berada di bawah mi'in ya. Tapi sering dibaca. Jadi sering dibaca lebih dari surat-surat tiwal dan surat-surat yang mi'in ini. Nah, maka disebut masani. Kemudian yang keempat pembagiannya yaitu adalah surat yang mufassal. Ya. Surat mufassal ini pun ada pembagiannya ya. Jadi ada yang mufassal yang tiwal, mufassal yang pendek ya. Mufassal yang yang panjang. Mufassal yang panjang itu dari surat Qaf atau Al-Hujurat ya, sampai surat An-Naba. Ini yang mufassal tiwal. Kemudian dari mufassal yang ausat ya, pertengahan. Itu dari An-Naba atau Al-Buruj sampai Ad-Duha atau Al-Bayyinah. Nah, baru yang pendek, Qisar ya. Qisar mufassal. Ini dari Ad-Duha atau Al-Bayyinah sampai An-Nas. Nah, yang disebut sebagai mufassal karena banyaknya jeda. Ada basmalah di jeda di antara surat-suratnya. Nah, itu pembagiannya di situ. Ada empat pembagian. Dari surat tiwal, mi'in, masani, dan mufassal. Mufassal dibagi menjadi 3. Tiwal mufassal, ausat mufassal, dan qisar mufassal. Nah, baik, silakan lanjut. Fadhal Ustaz. Naam. Al-hadits at-tasi' wa ats-tsalathun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakati Ramadan fa'atani atin faja'ala yahsu minat ta'am fa'akhadhtuhu faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qassal hadits butulihi ila anna qala lahu syaitan fi salisati da'ni u'allimka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Qultu ma hunna qala idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi
فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأسبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآيات الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكانوا أحرص شيء على الخير فقال صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة قال لا قال ذاك شيطان رواه البخاري. Baik, insyaallah. Ya. Hadis ini menjelaskan keutamaan surat atau ayat kursi, ya. Ayat kursi. Dan sayangnya di sebagian kaum muslimin ya berdalih dengan hadis ini. Ucapan yang sering tersebar apa? Jangan lihat orang yang berbicara, tapi dengarkan apa yang diucapkan. Sering ya dengar kalimat seperti ini. Jangan lihat orang yang berbicara, tapi dengarkan apa yang diucapkan. Sekilas betul, tapi perlu dikoreksi. Ya, ketika orang itu berbicara benar menurut siapa? Ya, itu boleh diamalkan atau tidak? Benar menurut siapa? Baik menurut siapa? Nah, maka perhatikan, disinilah pentingnya seorang belajar. Justru di hadis ini juga, pada dalil yang sama juga lah menunjukkan bahwasanya bagaimana cara metode seorang dalam menerapkan ilmu agama ini, ya, apalagi dalam ilmu agama, ya. Lihat metodenya, ya. Metode yang pertama yaitu adalah seorang itu wajib, ya, berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ketika ada yang mengatakan dalil, ya, waktu itu para sahabat tidak langsung serta-merta mengiyakan. Utamaan ayat kursi tidak langsung mengamalkan, tapi apa? Menanyakan kepada Rasulullah SAW, begitu. Benar nggak sih seperti ini? Ketika Rasulullah SAW mengatakan betul, barulah itu diamalkan. Jadi patokannya berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, inilah metode para sahabat, ya. Disebutkan manhaj, metode atau jalannya para sahabat ini yang harus kita ikuti. Maka di situ pentingnya seorang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dan melihat atau mengikuti juga metodenya para sahabat, manhajnya atau jalannya para sahabat. Nah, ini kalau kita kepengen selamat di situ. Nah, dia disebutkan juga di dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah, hablillah. Ya. Dan jangan kamu bercerai-berai. Para ahli tafsir mengatakan tali Allah ini disebut apa? Al-Islam. Ya, yaitu ketundukan seseorang terhadap Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika seorang sudah mengingkatkan dirinya tunduk terhadap Al-Quran dan Sunnah, maka disitulah dia bisa bersatu secara hakiki. Tidak hanya secara label saja, ya. Jadi kalau mencari persatuan yang ukhuwah yang sejati, ukhuwah Islamiyah yang sejati, itu adalah ukhuwah yang di atas Al-Quran wa Sunnah ala manhaju salaful ummah, atau di atas jalannya para sahabat. Nah, ini lengkap, ya. Jadi Quran Sunnah metode yang sudah diterapkan oleh generasi terbaik, para sahabat dan 3 generasi setelahnya. Nah, barakallahu fiik. Hadis yang terakhir, fadhal. Al-haditsul arba'un an Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
al-ayatani min akhir suratil Baqarati man qara'ahuma fi lailatin kafatahu muttafaqun alaih. Ya. Keutamaan dua disebutkan keutamaan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Nah, ini termasuk keutamaan yang besar juga. Ya. Jadi dikatakan dua ayat terakhir. Maka di situ ada pembahasan tentang adanya urutan surat di dalam Al-Qur'an, ya. Jadi ini para ulama berbeda pendapat ya tentang urutan surat maupun ayat di dalam Al-Qur'an ini bagaimana sih cara ngurutinnya gitu ya. Jadi para ulama ada tiga pendapat di situ. Pendapat yang pertama yaitu urutan surat ini bersifat tauqifi. Jadi ditata disusun oleh Rasulullah sesuai dengan perintahnya Jibril alaihissalam. Ya, Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga disebutkan oleh As-Suyuti di Al-Itqan ya. Itu banyak membawakan dalil ketika Rasulullah mendapatkan ayat yang panjang ya. Memerintahkan pada sahabatnya ayat yang ini taruh di sana, ayat yang ini taruh di sini. Jadi letak-letaknya sudah sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Jibril alaihissalam. Nah, udah langsung ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, urutan surat ini pendapat yang lemah ya. Itu ijtihad ya, ijtihad dari para sahabat. Nah, ijtihadnya para sahabat. Ya, pendapat yang kedua ini mereka mengambil dalil ya itu dengan melihat mushaf-mushaf yang dipegang oleh para sahabat. Seperti mushafnya Ibnu Mas'ud itu urutannya berbeda dengan mushafnya Ubay bin Ka'ab. Berbeda juga dengan mushafnya Ali. Ya. Ini dalil mereka seperti itu. Tapi dalilnya lemah. Tidak membawakan dalil dari hadis. Nah, kemudian pendapat yang ketiga itu urutan surat di dalam Al-Quran maupun ayatnya itu sebagian tauqifi, sebagiannya lagi ijtihad. Sebagian tauqifi, sebagiannya ijtihad. Ya. Seperti yang disebutkan atau pendapatnya Al-Hafidz Ibnu Hajar ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, ini juga membawakan dalil ya. Namun yang lebih kuat yaitu pendapat yang pertama, bahwasanya urutan surat ini berdasarkan apa? Tauqifi. Ya. Seperti yang disebutkan As-Suyuti tadi, Al-Qur'an itu pada masa Nabi itu sudah tertata urutannya. Surat dan ayatnya sudah tertata. Ya. Kecuali Sabtu, yaitu surat Al-Anfal dan Baro'ah. Ya. Surat Al-Anfal dan Baro'ah. Ini berdasarkan hadis yang panjang dari Utsman bin Affan. Surat Al-Anfal adalah surat pertama yang turun di Madinah dan Baro'ah itu surat At-Taubah, termasuk bagian dari Al-Qur'an yang terakhir turun. Nah, kisahnya mirip dengan Al-Anfal sehingga waktu itu Utsman mengira itu merupakan bagian dari surat Al-Anfal. Dan setelah Rasulullah wafat itu belum dijelaskan kepada kami bahwasanya Baro'ah itu surat At-Taubah itu bagian dari surat Al-Anfal bukan. Nah, ini jadi ijtihadnya sebagian sahabat itu menggabungkan antara surat Al-Anfal dengan Baro'ah. Nah, baik. Sehingga ketika disebutkan dua akhir surat Al-Baqarah seperti itu, seperti yang tadi disebutkan, maka ini sudah jelas yang mana suratnya atau mana urutan surat dan urutan ayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah selesai 40 hadis tentang Al-Quran ya. Dan barang siapa yang sudah menyimak hadis dari awal sampai akhir, maka insyaallah ta'ala kita akan memberikan ijazah sanad bersambung. Dan sudah disampaikan di awal bahwasanya kami mendapatkan ijazah ini langsung dari penulis kitab ya. Langsung dari penulis kitab Syekh Ahmad bin Abdul Razak Al-Anqari hafizahullah taala. Insyaallah nanti setelah antum mengisi daftar yang sudah disampaikan di form,
ijazah akan kita buat dalam bentuk PDF. Nah, nanti antum bisa cetak sendiri ya. Kecuali nanti ada yang menginginkan, kecuali Qori nanti kita cetakan PDF versi cetaknya. Ada 3 Qori kemarin kalau nggak salah ya. Ada Ustaz Abdul Latif, Ustaz Rizky, dan Ustaz Agung ya. Nah, insyaallah ta'ala. Nah, dan majelis kali ini selesai. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan majelis pengambilan sanad yang lain. Dan kami memang sengaja memilih dengan menyampaikan dengan berbahasa Indonesia, ya, supaya apa? Supaya mudah difahami. Karena banyak majelis-majelis riwayah, tapi semuanya berbahasa Arab. Ya, semuanya berbahasa Arab, dan kami tidak menutup mata bahwasanya banyak saudara-saudara kita yang belum bisa berbahasa Arab dengan baik ya, dengan lancar gitu, sehingga kurang bisa mendapatkan faedah. Maka kami mengambil inisiatif majelis-majelis sama, majelis-majelis pengambilan riwayah, kita akan berikan catatan atau penjelasan sedikit ya. Jadi dapat ilmunya walaupun hanya sedikit. Kalau pengen lebih detail nanti adakan majelis-majelis diroyah ya. Dan mendapatkan riwayahnya, mendapatkan sanadnya. Nah, dan kami juga mohon masukan kira-kira majelis apa yang dibutuhkan untuk kita kaji bersama ya. Yang tergambar adalah tetap berhubungan dengan ulumul Quran, entah itu ilmu tajwid, entah itu qiraah dan yang lainnya. Insyaallah akan kita lanjutkan. Nah, barakallahu fikum, dan jika ada pertanyaan silahkan dijabri kepada kami insyaallah. Yang belum menyimak bisa menyimak lewat YouTube ya, lewat YouTube, dan nanti derajatnya pun akan tahammul adanya akan campuran. Misalkan begini, dari 40 hadis ya, yang live seperti ini berapa? Ya, misalkan yang live dapat 15 hadis. Sisanya melihat dari rekaman, maka itu sisanya wijadah. Nah, jadi sebagiannya dapat sama, sebagiannya dapat wijadah, ditambal dengan ijazah. Nah, yang seperti ini Syah. Kalau nggak live sama sekali bagaimana? Berarti semuanya wijadah plus ijazah. Begitu. Yang paling bagus adalah dengan live seperti ini dapat sama ya plus ijazah. Nah, ini tingkat tahammul ada yang tinggi. Insyaallah taala. 6. Fa naqtafi bihada subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. ya Syekh. Nafa'ana Allahu bi ulumikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Fikum. wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan katsiran.